Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ayu Prihatini dalam acara Bidar, Bincang-Bincang dari Rakyat. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu penting yaitu Bung Ferry Kurniawan. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, Bung Ferry Kurniawan ini merupakan Wakil Deputi Kemaki Sumatera Selatan. Ya Bung, apa kabar? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Bung, boleh nih tanya-tanya sedikit mengenai ini. Bung Ferry Kurniawan ini kan merupakan Wakil Deputi Kemaki Sumsel. Kemaki itu sebenarnya apa sih? Kalau boleh tahu? Kemaki itu Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Jadi kita perkumpulan orang-orang pegiat anti korupsi di Sumatera Selatan. Dahulunya kita kan berafiliasi dengan Maki di Jakarta. Berhubung ini skalanya regional, daerah, maka kita membentuk komunitas sendiri. Jadi orang-orang yang satu visi dan misi dalam pemberantasan korupsi tergabung dalam komunitas ini. Oke, berarti dinaungi oleh Maki atau bagaimana itu? Kita masih tetap dalam naungan dari Maki Pusat. Mereka dalam arti ini sebagai penasehat atau pembimbing kami bila mana ada masalah-masalah yang mungkin kami tidak mampu untuk mengatasinya, maka kami akan meminta pendapat dari Maki Pusat. Oke, berarti Maki Pusat itu sebagai penasehat ya? Maki Sumsel ya. Ini Bung, di Kemaki Sumsel ini sudah berapa lama? Kami dari tahun 2017 pada saat peristiwa kasus besar di Sumsel terkait dana hibah 2013 di Provinsi Sumatera Selatan, maka kami disitulah secara bersama-sama dengan teman-teman mendirikan komunitas masyarakat anti korupsi untuk mengulas kasus yang sangat menghebohkan saat itu. Oke, jadi dari 2017 sampai saat sekarang, ini, ya. Berarti kurang lebih 5 tahun ya. Bung, menurut isu yang beredar, menurut isu dari yang saya dengar sendiri itu Palembang, bukan Palembang, Sumatera Selatan ini kayaknya zona hitam ya, korupsi di Sumatera Selatan itu benar nggak Bung? Jadi kalau kita bilang zona hitam korupsi di Indonesia, maka itu mendekati kebenaran dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap dari Masjid Sriwijaya, PDPDE, Jalan Tol Oki, PT SMS di BUMD Sumsel, sekarang ini masalah di Oki, pembangunan SMP yang menggunakan dana negara tapi lokasinya punya individu, mungkin dalam tanda kutip diduga punya individu. Kemudian masalah KPU yang menerima hibah, Bawaslu, belum lagi kasus-kasus yang menyangkut BUMD. Jadi di Sumatera Selatan ini banyak sekali kasus korupsi, mega korupsi yang dalam proses penyidikan. Sehingga boleh dibilang tiada hari tanpa adanya tindak pidana korupsi di Sumsel ini. Oke, berarti ya, sudah sangat parah ya teman-teman kasus korupsi di Indonesia, di Sumatera Selatan ini. Wajar ya kalau misalnya Sumatera Selatan ini darurat korupsi. Ya. Oke, Bung, kan Kemaki ini menganalisis kasus korupsi bukan? Kami menganalisis kasus korupsi dengan data dan dokumen. Jadi kita tidak menebarkan isu ya. Jadi apa yang kami keluarkan, statement, press release, atau aksi damai, atau melakukan justifikasi ke pemerintah, itu semuanya berdasarkan dokumen yang kami dapatkan dari berbagai pihak dan juga rekan-rekan dari instansi yang memberikan dokumen tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi. Oke, Bung, untuk menganalisis korupsi sendiri, adakah analisis dari Kemaki ini yang melihat bahwa kasus korupsi ini ada yang belum terungkap atau ada yang ditutup-tutupi seperti itu? Kalau menurut data yang kami dapatkan dari dokumen yang kami telaah, banyak kasus korupsi yang sampai sekarang terkesan kita ngomong mangkrak lah ya, belum ditingkatkan ke tingkat yang lebih lanjut seperti ke peradilan ya, seperti kasus korupsi yang cukup
membuat masyarakat petani menderita, kasus PT Pusri ya. Kemudian kasus korupsi jalan tol Oki yang sudah berlama-lama. Itu ya sudah terlalu lama. Kemudian kasus KONI 2015 dengan potensi kerugian negara 285 miliar. Belum lagi ada kasus yang BUMD, PT SMS, tapi ini dalam proses KPK, jadi kita tidak mau melakukan opini karena ini masih dalam proses KPK kan. Kemudian ada kasus replanting di Muba, kemudian kelanjutan dari kasus OTT Muba, kelanjutan dari kasus Bank Sumsel. Jadi sangat banyak. Sekarang lagi ada kasus Bank Mandiri, kemudian ada lagi yang sekarang kasus yang sudah lama tapi baru dilakukan penyelidikan di Kejaksaan Tinggi, yaitu kasus dugaan korupsi pembelian anak usaha PTBA, PT SBS. Oke, seperti itu ya. Oke, Bung, berarti yang saya baca ini kasus korupsi terbesar yang menghebohkan Sumatera Selatan ini adalah kasus korupsi di pembangunan Masjid Sriwijaya ya. Oke, dan satu lagi apa tuh yang korupsi di BUMD Sumsel. Iya, yang merugikan PDPD. 30 triliun ya, 30 juta dolar kalau saya tidak salah. Kasus itu sebenarnya kalau kita ngomong ya, kasus PDPD itu sebenarnya masih anti klimaks karena begini, jumlah kerugian negara yang dapat dikembalikan ke negara itu ya sekitar hanya 10%. Sementara kasus itu telah merugikan negara hampir 10 tahun. Namun kita tidak tahu ya, karena mungkin kemampuan penyidik lah atau auditor lah atau karena intervensi. Banyak kasus ini sangat sulit. Saat itu Kemaki sampai 3,5 tahun menelaah kasus ini bersama pihak kejaksaan. Sehingga akhirnya dengan segala kekurangannya naik ke persidangan. Yang mengakibatkan kepala daerah Pak Alek, kemudian Mudai Madang, kemudian Caca, direkturnya, kemudian Yani Arsa, itu kena hukuman yang sangat berat, di atas 10 tahun. Oke. Bung, berarti dari semua kasus korupsi yang Bung sebutkan tadi itu banyak kepala daerah seperti gubernur dan yang semuanya yang merembet ya Bung ya? Jadi begini, kalau kita bicara tentang kasus korupsi di Sumatera Selatan, kita bisa menduga banyak sekali kepala daerah ini yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Kondisinya itu akan kita lihat nanti pada saat mereka habis masa jabatannya dan saat itu ada jeda menuju pilkada serentak. Di situ kasus-kasus itu dengan tidak lagi mereka menjadi kepala daerah, berkemungkinan ini akan naik, tidak ada intervensi. Jadi kita bilang semua kepala daerah di Sumatera Selatan ini punya potensi tindak pidana korupsi. Tinggal bagaimana aparat hukum menindaklanjutinya. Oke. Berarti menurut Bung sendiri sebagai penganalisis korupsi ini, apakah yang membuat kepala daerah ini mau korupsi gitu? Padahal yang kita lihat uang tunjangan lumayan besar kan, gaji lumayan besar kan, disumpah pula setelah ini mau dijabat gitu. Jadi begini, ini semua terkait dengan biaya politis yang sangat besar. Jadi untuk menjadi bupati, wali kota atau gubernur membutuhkan biaya kampanye yang sangat besar, dan ini akibatnya terjadinya ijon-ijon. Jadi kalau saya ingin jadi kepala daerah, maka saya akan menggandeng kontraktor, menggandeng investor tambang, menggandeng investor perkebunan, yang semuanya nanti setelah kita jadi mereka akan meminta cashback berupa pengembalian, bisa saja berupa pengembalian proyek,
pengembalian izin tambang, izin perkebunan, dan ini semua merupakan potensi tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena kita entah di Indonesia ini sudah terlalu masif terencana bahwa pemilihan kepala daerah itu harus menggunakan uang, biaya politis yang sangat tinggi. Betul. Hingga akibatnya pada saat mereka melaksanakan masa jabatannya, biaya ini harus ditarik dari dana APBD berupa fee, fee kontraktor, kemudian ada juga semacam ijon proyek, ya banyaklah tipe-tipenya itu nantinya. Uang dari manakah itu mereka tuh bisa korupsi gitu, Bu? Apakah ada kayak si jalan tol tadi, apakah itu dana dari jalan tol dikorupsi, dipotong atau bagaimana? Tindak pidana korupsi itu pada intinya memotong anggaran APBD. Jadi begini, kalau di proyek, maka misalnya ada proyek 1 miliar, maka itu dijual 10% sampai 20%. Sehingga proyek itu sebenarnya tinggal 80% dari biaya, belum lagi biaya lain. Jadi kalau Anda ingin proyek 1 miliar, maka Anda harus setor minimal 100 juta untuk setoran awal mendapatkan proyek itu. Kemudian melalui proses pengadaan barang dan jasa itu direkayasa supaya para pemilik ijon ini mendapatkan proyek tersebut. Yang ini kan kita lihat kejadian di Muara Enim, kejadian di Musi Banyu Asin, itu terkait dengan ijon proyek, jual beli proyek, karena untuk mengembalikan biaya kampanye. Oke, berarti benar adanya isu yang ada di masyarakat luas kalau misalnya pilkada itu tuh harus memberikan feedback ke orang lain, terus harus mengembalikan dana yang sudah diminta juga. Betul. Bung, ya? Betul sekali, karena itu sudah konsekuensi dari pilkada yang berbiaya tinggi ya, yang berbiaya tinggi. Karena apa ya? Masyarakat juga kondisinya sekarang ada suara, ada uang. Betul. Jadi kita sekarang bicara seperti itu. Kita tidak bicara tentang program pembangunan, program dia dalam melaksanakan jabatannya. Karena yang ada, kalau Anda punya uang 100.000, maka musuh Anda akan punya uang 150.000. Jadi suara itu akan kita beli. Nah ini kan biaya. Tidak mungkin saya sebagai kepala daerah dengan biaya mungkin untuk saat ini, kalau untuk bupati mungkin 200 miliar ya. Apakah saya biaya itu tidak kita tagih? Itu kan uang kita. Akibatnya biaya itu dipotongkan nanti. Selama 5 tahun masa jabatannya biaya itu harus kembali. Plus untung. Oke, berarti alasan terbesar dari korupsi itu adalah pemilu. Iya, jadi pemilu itu dalam kategori sekarang kita bilang uang beli uang. Jadi kita itu membeli suara dan meminta cashbacknya melalui dana negara. Seperti itu yang tindak pidana korupsi. Oke. Bu, kan ada lagi nih kasus korupsi sekarang di Sumatera Selatan yang UK, apa itu namanya ya? Saya lupa juga itu. Yang lupa. Yang kayak Agung atau apa? Yang ini. PT SMS atau apa? Banyak. Ini yang baru nih, PT Pertamina. Yang Pertamina. Ya, oke. Ulang ya. Sorry. Bung, sekarang kan ada kasus terbaru di Sumatera Selatan itu PT Pertamina ya korupsi kalau saya tidak salah ya. Kalau Pertamina itu baru dalam Pertamina itu baru dalam tahap klarifikasi. Itu kasus berat. Oke. Ya agak sulit menurut saya kalau Kejaksaan Tinggi karena ini menyangkut pemerintah pusat, itu masalah politis. Jadi kalau yang sekarang ini kita bicara skup kecil aja ya, PT Pusri. PT Pusri itu tindak pidana korupsinya dari ekspor pupuk ya. Itu mereka menjual harga di bawah harga COGS, kalau umumnya kita bilang HPP, harga pokok penjualan. Padahal kita sendiri bukan pemain besar pupuk di dunia internasional.
Artinya dengan menurunkan harga ini, importir di luar itu, eksportir di luar itu akan menjual dengan harga tinggi, dan nilai batas bawah lagi dari HPP itu akan dibayarkan oleh mereka, tapi tidak kepada PT Pusri. Sisanya itu mungkin 10 atau kepada para pemain, dalam hal ini ya oknum-oknum di BUMN itu sendiri. Dengan nilainya ya kalau kita mau bilang ya triliunan rupiah. Tapi perkara ini mandek karena apa? Kalau ini dibuka, maka ada keran besar yang akan terbuka di dalam holding Pupuk Indonesia. Nah, ketika ini dibuka tentang holding, maka di situ ada partai politik yang bermain. Nah, ini akan sangat sulit karena ini intervensinya itu sangat kuat. Ya, kemudian ya kita lagi sekarang cuma kita senggol aja ya, PT SMS yang melibatkan konglomerasi, kemudian yang baru-baru ini terkait pengadaan barang jasa di Oki, belum lagi Lahat, belum lagi Banyuasin, belum lagi Muratara, belum lagi Musirawas, Rotalubu, Linjau, Lahat. Jadi kalau kita ngomong sekarang, tinggal bagaimana niat baik dari aparat penegak hukum. Karena kasus korupsi di Sumsel ini untuk skala nasional memang besar, tapi modusnya itu ringan. Tinggal bagaimana saya sebagai aparat hukum kalau saya. Karena kasus korupsi itu ringan-ringan. Tapi kok bisa lama? Karena apa? Karena tidak ada niat untuk membukanya secara utuh. Itu yang jadi masalah sekarang di Sumsel. Oke. Untuk alur ini, Bung, untuk alur korupsi itu sendiri, maksud saya gini, kan dari korupsi itu siapa sih yang mencium bau-bau korupsi itu dulu? Apakah KPK kah ataukah ini si Kejaksaan? Oh, kejaksaan. Jadi begini, kasus korupsi ini di Sumsel ini, kalau kita ngomong sekarang nerima bola, bukan jemput bola. Karena semua kasus korupsi besar di Sumsel dan korupsi menengah serta korupsi bawah itu semuanya berdasarkan laporan masyarakat. Terkadang malah tidak jalan. Jadi kalau kita ngomong APH di Sumsel itu proaktif, tidak. Mereka menunggu laporan, menunggu kalau ada masalah besar. Jadi kalau tanpa adanya keterlibatan para penggiat anti korupsi, kemudian masyarakat yang peduli, ya Sumsel ini tidak akan pernah berubah, akan menjadi zona hitam korupsi di Indonesia terus-menerus. Menurut analisis dari Kemaki ini sendiri, sudah berapa lama zona Palembang Sumatera Selatan ini berada di zona hitam darurat korupsi, Bu? Setelah reformasi itu Sumatera Selatan sudah mulai terjadi tindak pidana korupsi secara masif dan terencana. Oleh karena begini, setelah reformasi pemilihan kepala daerah itu langsung ya. Sebelumnya juga melalui DPRD, dan itu biaya. Bahwasanya suara yang diberikan DPR kepada calon yang diajukan itu butuh biaya juga. Jadi dari awal itu ijon. Sebenarnya sebelum reformasi Sumsel ini termasuk daerah yang bersih, tapi setelah reformasi, wah tuh kita tidak bisa bicara lagi. Sudah terlalu banyak kasus korupsi yang terjadi namun belum terungkap. Bung, apakah misalnya saya melihat seseorang melakukan kasus korupsi, apakah ada hal yang saya bisa lakukan untuk mencegah ataupun untuk melaporkan? Saya harus melaporkan kemana seperti itu? Ya, kita kan sebagai penggiat anti korupsi melakukan upaya secara hukum, karena kita kan adanya protap dengan Undang-Undang Tipikor nomor 31. Tapi terkadang yang menjadi masalah bagi kita, yang membuat kita kadang terenyuh, sakit hati, ini kita sudah adakan temuan secara detail, tapi ketika itu diajukan ke aparat hukum, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena ya kita tahu bahwasanya di setiap kasus korupsi ada mafia kasus yang bermain, ada uang yang
untuk money betul. politik. Ya susah kita. Kalau kita ngomong bicara korupsi, saya saja sebagai penggiat anti korupsi, seandainya saya jadi aparat hukum, saya bilang satu hari saya bisa buat perkara korupsi itu 10 sampai 15 saya bisa ungkap. Karena modusnya itu sangat mudah. Ibarat kalau kami ini ngomong jangan sombong ya Iria, itu ibarat membalik telapak tangan mengungkap korupsi itu bagi kami. Ya bukan kami sombong. Sangat mudah, ibarat membalik telapak tangan. Tapi ini bukan membalik telapak tangan yang terjadi, membalik gunung. Sangat susah. Kasus yang bisa dibuka dalam, ya kita ambil protap 3 atau 4 bulan itu bisa sampai 2 tahun. Baru bisa terungkap ketika orang tersebut sudah tidak mempunyai daya upaya lagi, koruptor itu. Tapi ketika dia masih dalam kondisi gagah, pengaruh, punya duit, jangan berharap itu naik. Karena koruptor Sumsel terkenal berani bayar. Itu yang hebatnya di Indonesia, mereka berani bayar mahal. Oke. Jadi ya silakan, apalagi yang bisa kami dari Kemaki ungkapkan di sini kan. Ya kami berterima kasih juga kepada Abidal yang memberikan ruang publik bagi kami. Karena sekarang kondisi penggiat anti korupsi ini dibenturkan juga dengan penggiat pendukung korupsi. Banyak juga teman-teman kita yang di sana. Memang susah kita sekarang nih kondisinya. Akan berhadapan dengan rekan-rekan sendiri yang mendukung. Berarti posisi Bung ini sebagai pegiat anti korupsi ini terancam ya? Kalau terancam sudah dari dulu, bukan dari sekarang, sudah sering. Saya juga udah pernah masuk ke dalam penjara 6 bulan setengah karena melawan koruptor, tapi ya itulah resikonya. Wow, itu bagaimana ceritanya Bung? Itu kilas balik bagaimana kita melawan ingin pilkada yang bersih dan jujur, jurdil. Tapi ternyata karena kita emosi, kita mengeluarkan pernyataan yang dapat dikategorikan hate speech, sehingga ya resikonya kena kita 6 bulan setengah di dalam MUI. Tapi tidak apa-apa, namanya juga kita tidak nyebut aktivis itu orang muda. Kita yang peduli resikonya itulah, apakah itu resiko hukum atau resiko yang lebih parah lagi, kekerasan. Sudah banyak kan terjadi di Indonesia kekerasan terhadap para orang-orang yang dalam tanda kutip oposisi dengan pemerintah. Oke Bung, nah menurut Bung sendiri bisakah kasus korupsi di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan ini dicegah, atau apakah ada ini cara? Kalau katanya dicegah itu sih bisa, tapi kalau memberantas saya rasa sulit. Pencegahan itu bagaimana dari pemimpinnya. Bahwasanya kasus korupsi itu terjadi ketika pemimpin daerah yang melakukannya. Nah, kalau kita ngomong di bawah itu SKPD dalam tanda kutip ASN itu tidak akan melakukan tindak pidana korupsi kalau tidak ada perintah atau pemaksaan, menurut kami ya. Jadi kalau kita bilang untuk memberantas tindak pidana korupsi, kami sangat pesimis. Boleh dibilang ya sekarang kita bergerak ini dengan motivasi, berupaya, tapi kami tidak pernah berharap hasil karena kondisinya ya memang sudah seperti itu. Jangan kita bilang Sumatera, Indonesia seperti itu. Karena apa? Kita butuh pemimpin yang tegas. Ketika pemimpin nomor 1 Indonesia adalah orang tegas, maka korupsi itu akan bisa diminimalisir. Kalau presidennya itu masih dipengaruhi oleh kepentingan partai politik, maka bicara tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi itu Sulit. ya bisa dibilang hanya omong kosong, ada isinya sedikit saja. Tapi susah juga berarti Bung ya, karena kembali lagi pemilu itu tadi menggunakan biaya tadi kan. Iya, apapun yang terjadi ketika pemilu kepala daerah, legislatif, pilpres itu ada sponsor. Kalau pemberantasan tindak pidana korupsi itu boleh dibilang ya di Indonesia ini kita berharap
kalaupun itu sampai separuh, itu sudah sangat luar biasa. Karena apa? Posisi yang terkuat sekarang tidak pidana korupsi itu di legislatif. Padahal mereka tuh adalah bentengnya. Kalau para wakil rakyat tidak ikut terlibat dalam bisnis proyek dan mereka memfokus kepada legislasi, itu bisa terjadi. Karena mereka punya hak tekan terhadap aparat hukum kepada parlemen. Tapi sekarang coba lihat Anda, 80% korupsi di Indonesia dimulai dari mana? Dari DPR. Sehingga sekarang kita bilang percuma lah. Cuman kami sebagai penggiat anti korupsi ini berupaya jangan sampai ini menjadi apa, kalau kita ngomong menjadi dasar pemerintahan. Kita berupaya bagaimanapun kami tidak akan pernah berhenti, walaupun kita tahu hasilnya minimal, tapi kami akan terus berjuang untuk itu. Berarti kita semua berharap ya teman-teman, semoga kasus korupsi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan kita tercinta ini cepat selesai, semakin diminimalisir, dan juga pejabat-pejabatnya juga semakin sadar bahwa korupsi itu tidak bagus untuk Indonesia, juga menghancurkan negara kita sendiri. Oke, terima kasih Bung sudah mampir di Bidar. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam. Malam.